Ya, di ujung ayat yang saya bacakan tadi, la'allakum tattaqun. Sedangkan di hadis Nabi adalah ujungnya laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Ayat Al-Quran menjelaskan bahwa orang berpuasa itu pasti akan menjadi orang yang muttaqin. Nah, maka benarkah ada orang yang berpuasa itu rugi? Ya. Padahal ayat secara tegas menjelaskan adalah pasti la'allakum tattaqun. Jadi dalam bahasa Arab, kalau la'alla itu keluar dari pernyataan Allah, maka maknanya adalah pasti. Orang berpuasa itu pasti menjadi orang yang muttaqin dan orang yang tidak rugi tentunya kan, orang yang muttaqin itu. Nah, di banyak hadis juga Rasul menegaskan bahwa di dalam bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Fuad TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani, sehingga sampai detik ini kita masih dipanjangkan umur sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan nyaman. Hadirin pemirsa Fuad TV yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi dan hadis Nabi dua itu, kalau istilah Imam Suyuti, adalah ayat dan hadis yang muhinul tanaqud. Ya, di ujung ayat yang saya bacakan tadi, la'allakum tattaqun. Sedangkan di hadis Nabi adalah ujungnya laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Ayat Al-Quran menjelaskan bahwa orang berpuasa itu pasti akan menjadi orang yang muttaqin. Berarti orang yang beruntung. Tetapi di dalam hadis Nabi tadi dijelaskan ada orang yang berpuasa tetapi dia rugi. Ya, dia hanya mendapatkan, dalam hadis itu Rasul mewanti-wanti bahwa ada orang yang berpuasa, atau banyak, beliau jelaskan, banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Nah, di sini dalam kitab Al-Itqan, Imam Suyuti menjelaskan seolah-olah
ayat yang dalam Al-Quran itu, la'allakum tattaqun itu, ya, terjadi kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka tugas kita sebagai akademisi, sebagai orang yang menggeluti dalam Al-Quran, harus menjelaskan apakah benar ini terjadi tanakut atau kontradiksi tadi. Nah, maka benarkah ada orang yang berpuasa itu rugi? Ya. Padahal ayat secara tegas menjelaskan adalah pasti la'allakum tattaqun. Maka kita mencoba mencarikan solusi, maksudnya apa yang dijelaskan oleh Nabi. Dari pernyataan Allah, maka di sini maknanya adalah bukan janji orang berpuasa yang itu pasti menjelaskan orang yang muttaqin dan orang yang tidak rugi, tentunya kan orang yang muttaqin. Itu yang salah atau bertentangan dengan hadis Nabi. Sebenarnya sejalan saja. Rasul sebenarnya dalam hadis itu ingin menjelaskan bahwa orang yang berpuasa itu harus puasanya berkualitas. Dan yang mendapatkan predikat muttaqin itu juga harus orang yang berpuasanya itu menjaga kualitas puasanya. Itu maksudnya. Maka kalau kita berbicara seperti ini, maka ketemu sudah antara ayat tadi dengan hadis Nabi. Ya, maka bagaimana menjaga kualitas puasa itu yang terpenting sebenarnya. Nah, maka Rasul sudah mewanti-wanti agar kita menjaga kualitas puasa tadi. Ya. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa dia hanya mendapatkan hasil dari puasanya itu cuman lapar dan dahaga, tidak sama sekali mendapatkan pahala dari Allah. Nah, disinilah pentingnya menjaga itu. Nah, bagaimana menjaga puasa tadi supaya kita bisa mengejar predikat muttaqin tadi, ya, maka harus menghindari puasa hal-hal yang mengurangi pahala puasa tadi. Artinya tingkatkan terus kualitas puasa kita. Nah, di banyak hadis juga Rasul menegaskan bahwa di dalam bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Ini juga beragam penafsiran para ulama. Sejatinya kalau Rasul menegaskan itu, syaitan tidak ada, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, maka kemaksiatan di bulan Ramadan itu terjadi akan minimal terjadinya itu. Nah, pemirsa Fuad TV yang dirahmati Allah, tapi faktanya di dalam bulan Ramadan ternyata kemaksiatan itu masih marak. Ya, nah lalu apa hubungannya tadi? Hubungannya dengan orang yang berpuasa kok rugi? Ya, jawabannya adalah tentu orang yang berpuasa yang rugi tadi karena dia tidak bisa menjaga kualitas puasanya. Nah, maka terbelenggunya syaitan itu sebenarnya ada dua penafsiran tadi kan. Penafsiran para ulama hadis adalah bahwa syaitan itu dibelenggu dengan makna hakiki, ada juga yang hanya kiasan saja atau makna majasi. Ternyata kalau memang kita mengambil penafsiran makna hakiki, maka pengaruh nafsulah yang mempengaruhi orang berpuasa itu, jadi kualitasnya menjadi rendah. Ya, tidak semua orang yang berpuasa itu selalu saja kualitasnya tinggi, tetapi rendahnya itu karena dipengaruhi oleh nafsu. Nah, maka jebakan nafsu inilah yang harus kita hindari
dalam berpuasa. Yang pertama misalnya nafsu perut, ya karena lapar, akhirnya setelah sahur saja sudah bicara ingin menyiapkan buka puasa, sehingga waktunya banyak terbuang gara-gara ingin melampiaskan nafsu perutnya. Selanjutnya adalah nafsu mulutnya. Ya, orang yang rugi dalam berpuasa adalah orang yang tidak bisa menjaga mulutnya saat berpuasa. Ngomongin orang lain, riba, ngalur ngidul, tidak ya ngomong yang nggak jelas. Bahkan ada yang mengatakan kalau nggak ngomong tidak, ya kalau tidak banyak ngomong itu laparnya terasa. Jadi kalau banyak hobi ngomong artinya ya dia malah ya bisa menahan laparnya. Nah itu jadi nafsu mata, ya selanjutnya adalah mulut tadi kan, sekarang mata juga. Betapa banyak orang yang berpuasa matanya bisa tidak terjaga. Ini juga mata yang tidak terjaga dalam berpuasa adalah orang yang rugi dalam berpuasanya. Dia tidak akan mendapatkan predikat muttaqin karena dia matanya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya antara nafsu mata dan mulut ini adalah saling melengkapi itu, ya. Mulutnya ngomongin orang lain, matanya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nafsunya adalah nafsu terjebak dengan nafsu begadang dan tidur. Nah itu ya, malam hari bergadang yang tidak ada manfaatnya, kemudian siang harinya tidur karena balas dendam, ya tidak tidur di malam harinya. Maka orang yang ingin kualitas puasanya baik itu harus menjaga pola begadangnya, jangan terlalu ya, atau begadang tetapi yang bermanfaat. Silahkan begadang tetapi yang bermanfaat, yaitu dengan membaca Al-Quran atau beribadah di malam hari. Siangnya boleh istirahat, ya, dengan tidur yang juga tidak tidur seharian, ya. Naumus shaim ibadah, itu hadis Nabi, ya. Ternyata banyak dipahami keliru oleh masyarakat kita. Seandainya Rasul tahu bahwa masyarakat atau umat muslim banyak yang salah memahami sabda beliau itu, mungkin akan beliau tarik lagi sabda tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah nafsu ingin pamer atau ria, ujub, ya, merasa dia paling banyak ibadahnya di bulan Ramadan. Nah, ini juga orang yang alim itu bisa terjebak dalam nafsu ujub, ya, ria dan sum'ah lain sebagainya. Nah, itulah kultum untuk Fuad TV ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk diri saya pribadi dan pemirsa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.